リンクスタート。 Halo guys, kembali lagi bersama saya Yuki di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari anime yang bertema terjebak di dalam dunia game. Alur cerita anime ini mungkin disukai oleh para gamer. Pasalnya anime ini menyuguhkan tentang di mana terdapat sebuah game yang dapat membuat pemainnya dapat masuk dan merasakan langsung dunia virtual yang ada dalam game tersebut. Anime ini berjudul Sword Art Online. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal scene, kita diperlihatkan para gamer sedang antusias untuk membeli game yang baru saja dirilis. Alasan para gamer ini sangat antusias adalah karena game MMORPG yang berjudul Sword Art Online ini adalah game pertama dan satu-satunya game yang menggunakan teknologi yang bernama Nevergear, yaitu teknologi yang dapat menstimulasi otak penggunanya, sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Kemudian kita diperlihatkan scene di mana anak yang bernama Kirigaya Kazuto mulai memainkan game itu. リンクスタート。 Di dalam dunia game itu dia menggunakan nama sebagai Kirito. Karena Kirito adalah seorang beta tester, maka dia memahami game ini daripada pemain yang lain. Beta tester sendiri adalah sebutan dari user yang diminta untuk menguji game sebelum game itu dirilis ke publik. Dan Kirito adalah salah satu dari 1000 beta tester itu. Kemudian di sana nampak seorang pria yang bernama Clan, sedang meminta tolong kepada Kirito agar mengajarinya dasar-dasar dari game ini. Karena Clan tahu kalau Kirito adalah seorang beta tester. Kirito pun menyetujui permintaan Clan. とモーションを起こして。モーションあとはシステムが技を命中させてく。PG で魔法なしだ。大胆な設定だ。 Singkat cerita, Clan berhasil belajar dasar-dasar game ini dari Kirito. Dan kemudian waktu sudah sore, Clan memutuskan untuk logout dulu dari game ini. Tetapi ada hal yang aneh. Clan tidak menemukan tombol logout dari dalam menu. Kirito pun mencoba mengeceknya. Ternyata benar, tombol logout juga hilang dari menunya. Mereka pun beranggapan mungkin gamenya mengalami sebuah bug, sehingga mereka tidak punya pilihan lain yaitu menunggu bugnya selesai diperbaiki, atau berharap ada seseorang dari dunia nyata melepaskan helm Nevergear-nya. Karena game ini hanya menyediakan fitur logout dengan tombol di menu game itu sendiri. Kemudian tiba-tiba suara lonceng berbunyi, dan mereka diteleport paksa berkumpul di alun-alun kota. Yang tak lama kemudian setelah para player berkumpul, Game Master sekaligus pembuat dari game itu yaitu Akihiko Kayaba datang dan menjelaskan bahwa hilangnya tombol logout dari dalam menu bukanlah sebuah bug, melainkan sengaja ia lakukan agar menambah efek nyata dari game ini. Dan ia juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berharap pada orang di dunia nyata untuk mencoba logout dengan cara melepas helm Nevergear. Karena 300 orang lebih yang telah mencoba hal itu telah merasakan akibatnya, yaitu kematian. Karena helm Nevergear itu jika dilepas secara paksa maka akan memancarkan sinyal gelombang pendek yang kuat, yang dapat merusak otak. Dan Akihiko menjelaskan kepada para player satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari gamenya yaitu dengan cara menamatkan gamenya, dengan mengalahkan bos terakhir di lantai 100. Kemudian Akihiko juga mengatakan jika mereka mati di dalam game ini, maka mereka juga akan mati di dunia nyata.
Dan sebagai hadiah tambahan, penampilan mereka dibuat mirip dengan wujud mereka di dunia nyata. Game pun dimulai. エア諸君の健闘を祈る。Kemudian Kirito mengajak klan untuk ikut dengannya menuju desa sebelah. Karena satu-satunya cara untuk bertahan di dunia game ini adalah dengan menjadi sekuat mungkin. Tetapi klan menolaknya karena teman-temannya masih ada di alun-alun kota. Klan berniat bergabung dengan teman-temannya. Akhirnya mereka pun berpisah. キリト、結構好みだぜ。お前もその信し面の方が10倍に合ってるよ。Kemudian 1 bulan pun berlalu, dan hingga saat ini belum ada satu orang pun yang mengalahkan bos di lantai 1. Dan sudah ada 2000 jiwa yang melayang. Akhirnya hari ini beberapa player sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas bagaimana cara mengalahkan bos di lantai 1. Kemudian dalam rapat itu, mereka setuju untuk membuat party atau grup agar dapat mengalahkan bos lantai 1 dengan mudah. Tetapi karena Kirito tidak mempunyai teman, maka Kirito hampir tidak mendapatkan kelompok. Beruntung Kirito melihat seseorang yang sama dengannya, belum memiliki sebuah kelompok. Kirito pun langsung mengajak dia bergabung di dalam kelompoknya. Dia bernama Yuki Azuna. Singkat cerita, mereka semua sudah bersiap di depan pintu gerbang untuk melawan bos lantai 1. Pertempuran pun dimulai. Mereka berhasil menyudutkan bos lantai 1, hingga hold point dari bos lantai 1 tinggal sedikit. Namun pada saat itu juga Diablo menyuruh yang lain mundur, dan berniat mengalahkan bos itu sendirian, agar mendapatkan drop item langka dari mengalahkan bos lantai itu. Tetapi hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Bukannya melemah karena hold point tinggal sedikit, bos lantai 1 itu malah mengamuk, yang mengakibatkan Diablo mati karena serangan dari bos lantai itu. Tetapi sebelum Diablo mati, Diablo mengungkapkan jati dirinya kepada Kirito, yang merupakan seorang beta tester, dan meminta maaf pada Kirito karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian Diablo meminta Kirito agar segera mengalahkan bos lantai itu. Akhirnya Kirito melawan bos lantai itu dibantu dengan Azuna. 手順はセンチネルと同じだ。バスター。 Kirito pun berhasil mengalahkan bos lantai itu. Semua pun senang, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menyalahkan Kirito atas kematian Diablo. Karena dia mengetahui bahwa Kirito adalah seorang beta tester. Mengetahui hal itu, player lain mulai marah dan membenci para beta tester. Tidak ingin memperparah keadaan, Kirito bilang bahwa ia lebih hebat dari semua beta tester. Karena semua beta tester selain dirinya adalah pemula. Hal itu Kirito lakukan agar mereka tidak membenci beta tester lain, seperti Diablo yang telah mati. Kirito pun pergi meninggalkan mereka, dan membubarkan partinya dengan Yuki Azuna. Kemudian setelah time skip beberapa bulan kemudian, Kirito kembali dipertemukan dengan Yuki Azuna.
saat melakukan pembahasan tentang penaklukan pos garis depan. Pada setiap pertemuan, Kirito selalu berbeda pendapat dengan Asuna, sehingga memicu pertengkaran. Namun semuanya berubah saat Kirito menyuruh Asuna bersantai di padang rumput di siang hari. Dan tidak disangka Asuna tertidur pulas. Kirito pun menjaga Asuna yang sedang tertidur, karena jika dibiarkan Asuna bisa mati karena diserang oleh Pike, atau sebutan untuk pembunuh player lain. Akhirnya setelah bangun, Asuna pun berterima kasih dengan cara mentraktir Kirito makan. Kemudian setelah itu, kita diperlihatkan scene di mana Kirito yang sedang berada di dalam hutan menemukan hewan tingkat SS. Hewan ini dapat menghasilkan drop item daging yang sangat enak jika dimasak. Namun Kirito tidak memiliki peralatan masak, sehingga Kirito pun memutuskan untuk menjualnya saja. Tetapi pada saat itu, Asuna datang dan dia menawarkan kepada Kirito untuk memasakkan daging itu. Sebagai gantinya, Asuna meminta daging itu dibagi dua dengannya. Mereka pun sepakat. 珍しいな、アスナ。悪いな。 Ketika menuju rumah Asuna untuk memasak, tiba-tiba pengawal Asuna dari Guild Knight of the Bird melarang Asuna untuk berduaan dengan Kirito karena status Asuna yang merupakan wakil komandan. Maka Kuradel ingin terus mengawalnya. Tetapi Asuna membantahnya dengan mengatakan pada Kuradel, meski Kirito nampak mencurigakan, tetapi dia jauh lebih kuat 10 kali lipat darimu. Jadi kamu tidak usah khawatir. Asuna pun menyuruh Kuradel pulang, dan Asuna pun langsung pergi bersama Kirito. Singkat cerita, Asuna berhasil memasak daging itu. Di sela-sela obrolan mereka ketika makan, Asuna bersikeras mengajak Kirito berparti dengannya besok untuk leveling. Mau tidak mau, Kirito pun menyetujuinya. Pada keesokan harinya, saat Kirito dan Asuna ingin pergi untuk leveling, tiba-tiba Kuradel datang dengan mengajak Asuna untuk kembali ke markas. Asuna pun kembali menolaknya. Tetapi Kuradel tetap memaksa Asuna karena Kuradel beranggapan berparti dengan orang yang lemah seperti Kirito akan membahayakan nyawa dari Asuna. Tetapi tiba-tiba Kirito menghentikan Kuradel, karena perbuatan Kuradel sangatlah kasar kepada Asuna. Kuradel yang tidak terima itu menantang Kirito untuk berduel. Duel mereka pun dimulai. Dan dalam sekejap, Kuradel dikalahkan dengan sangat mudah oleh Kirito. Kuradel pun pergi dengan rasa malu. Asuna dan Kirito pun melanjutkan partinya untuk menaikkan level mereka. Tetapi pada saat itu, hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Kirito dan Asuna bertemu dengan bos lantai iblis bermata biru. Akankah Asuna dan Kirito mampu mengalahkan bos lantai iblis bermata biru itu dengan kekuatan mereka berdua? Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.